materi ini? Belum. Ya, karena ini adalah materi baru yang nanti akan kalian pakai untuk mengerjakan skripsi. Di sini semuanya pasti akan menyelesaikan skripsinya, ya. Dan sebelumnya saya ingin flashback dulu ke materi yang sebelum-sebelumnya, ya. Materi kemarin masih ingat apa yang dipelajari terkait dengan data? Masih ya? Masih. Oke, jadi ada beberapa macam data yang nanti data yang kita pelajari di minggu yang lalu itu akan kita analisis dengan metode ini. Ya. Oke. Nah, sebelumnya sekarang saya punya permainan, sedikit permainan. Silakan kalian berdiri. Saya akan memberikan dua pernyataan ya. Memberikan dua pernyataan. Nanti dua pernyataan ini kalian simpulkan sendiri apakah naik atau turun jawabannya. Jika kalian sering bermain, maka nilai kalian oke, ada yang naik, ada yang turun. Lagi. Jika kalian sering senyum ke dosen, maka nilai kalian ayo. Ayo, jika sering senyum ke dosen nilainya ada yang naik, ada yang turun. Ayo. Kemudian jika semakin stres, maka konsentrasi kalian ada yang naik. Berarti harus stres dulu ya. Harus stres dulu baru naik konsentrasinya. Oke. Ada yang turun. Baik. Nah, sub CPNK mata kuliahnya, saya periksa dulu ya. Sub CPNK mata kuliahnya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dan langkah penyelesaian masalah penugasan di bidang pendidikan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Kita fokus di analisis regresi sederhana saja hari ini ya, karena nanti di pertemuan setelahnya itu akan ada analisis yang lainnya. Ya, dengan berpikir kritis, logis, kreatif dan sistematis. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah pendidikan ya, terutama karena kita di pendidikan ya, kita di SIPA ya, sehingga kita fokusnya di masalah yang ada di pendidikan. Kemudian dengan berbasis hasil analisis regresi pastinya nanti akan menggunakan software. Nah, di situ ada grafik nilai ujian dan juga jam belajar. Nah, kira-kira dari kalian apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Kira-kira ada nggak hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian kalau boleh dari tadi? Silakan. Ada. Oke. Apa hubungannya, Mbak? Jadi semakin tinggi jam belajarnya, maka nilai ujiannya juga semakin baik atau semakin tinggi. Semakin tinggi jam belajarnya, maka nilai ujiannya juga semakin tinggi. Semakin tinggi atau semakin baik? Semakin baik. Semakin baik. Oke. Nah, di sini kan kalau kita lihat itu dia semakin ke atas ya. Oke, disimpulkan semakin baik. Ada lagi mungkin regresi linear sederhana itu adalah teknik statistik. Di situ yang memodalkan hubungan linear, ya, memodalkan hubungan linear antara dua variabel. Oke, ya, antara dua variabel. Masih ingat variabel kalau di matematika ini mata kuliah lain ya? Masih ingat ada mata kuliah aljabar, ada mata kuliah mungkin matematika dasar, itu kalian pasti ketemu namanya variabel. Biasanya variabel dilambangkan dengan apa? X sama Y. Semuanya pasti ingat ya? Kalau ketemu X sama Y itu waduh pusing saya. Oke, jadi karena itu bukan angka, huruf ya. Nah, huruf itu kan kita harus bisa mendeskripsikan kira-kira apa. Nah, variabel itu kalau di statistika itu ada dua. Regresi linear sederhana ini kalian perhatikan ini ya, formulanya atau bentuk umumnya Y sama dengan A plus BX plus error ya. A itu adalah konstanta, Y itu adalah nilai yang kita bisa, kemudian B itu adalah koefisien regresi, terus X itu variabel bebas ya, Y itu adalah terikat, makanya tadi Y itu nilai dipengaruhi oleh X, nah macam-macam X nya kan, nilai kan pengaruhnya macam-macam. Kemudian error itu residu atau
atau tadi yang selisihnya tadi. Nah, untuk mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan ini itu ada rumusnya. Bagaimana mendapatkan nilai A, bagaimana mendapatkan nilai B ya, bagaimana mendapatkan error. Oke, nah ini ada beberapa hal penting yang harus terpenuhi ya. Jadi di situ ada linearitas, ada normalitas, ada biasanya ada 3 yang penting itu ya. Yang satunya adalah homogenitas ya. Nah, homogenitas itu sama dengan rumus kedasisitas itu. Nah, saya jelaskan sedikit satu persatu ya. Linearitas, karena di sini regresi linear sederhana, berarti di situ datanya harus linear. Masih ingat di mata kuliah lain linear itu artinya apa? Linear lurus, ya, lurus. Jadi data itu begini, lurus ini ya, atau begini, intinya dia lurus. Kalau tadi grafik yang pertama saya tunjukkan tadi itu linear atau tidak? Linear. Nah, ini ada beberapa aplikasi praktis regresi linear sederhana. Sebenarnya tidak hanya di mahasiswa yang eksak ya, yang memakai ini, mahasiswa sosial juga bisa. Ya, mahasiswa sosial juga bisa. Misalkan, apa sih yang bisa dianalisis kira-kira? Karena kan regresi linear sederhana ini menganalisis hubungan atau pengaruh kan begitu ya. Nah, untuk menganalisis hubungan atau menganalisis pengaruh itu kan banyak hal yang bisa kita teliti. Kalau dalam dunia pendidikan ya macam-macam, mungkin bisa nilai ya kan, bisa karakteristik siswa, apalagi kira-kira motivasi ya, itu juga bisa. Kalau di dunia sosial misalkan kira-kira apa? Kalau sosial peran aktif apa misalkan? Masyarakat, peran aktif masyarakat ya terhadap kerukunan umat beragama misalkan, ya kan? Ya misalkan ini, ada yang terlalu aktif nih, dengar nggak? Pernah dengar nggak ada apa namanya berita rebutan menjadi imam masjid misalkan gitu? Iya, pernah. Ya karena terlalu ini ya, terlalu aktif ya. Menjaga apa namanya menyebabkan tidak rukun kan gitu. Nah, itu juga bisa tuh dianalisis apakah memang karena itu faktornya, apakah kerukunan umat beragama itu faktornya karena terlalu aktif tadi atau ada faktor-faktor yang lain. Kalian lihat slide yang ada di depan ini ya, ini adalah contoh data ya. Di sini sudah saya contohkan ya, kemudian ini hasil analisisnya bagaimana. Nanti kita coba buka software SPSS-nya ya. Saya coba bukakan dulu. Kalian sudah misal ya semuanya ya. Nah, nanti kalian buka sambil dibuka ya SPSS-nya. Nah, sebenarnya kalau mau menganalisis begini, apakah ada pengaruh antara ini dengan ini? Misalnya tadi contohnya yang kerukunan umat beragama gitu ya. Apakah ada pengaruhnya antara terlalu aktif di masyarakat dengan kerukunan umat beragama? Misalkan. Nah, itu bisa langsung dianalisis dan langsung ketemu hasilnya. Tinggal menunjukkan data. Saya coba. Ini ya datanya ya. Nah, jadi data ini biasanya data itu lebih enak kalian masukkan di Excel dulu. Ya, dari Excel nanti tinggal di copy paste di SPSS-nya. Oke. Ini saya masukkan dulu ya di sini ya. Nah, dari ini nanti variabelnya ini diganti di bagian ini variabel ya. Nah, kita klik analyze. Jadi untuk analisis regresi linear sederhana, klik analyze, kemudian klik regression ya. Terus tinggal diklik linear. Kita pindah di sini ada Y ada X. Nah, dependent itu apa? Kalau independen itu kan ya kan? Berarti dependent terikat. Yang bebas itu apa tadi? X ya. Nah, berarti X-nya masuk ya independen. Nah, sebalik. Nah, ini tadi salah
harus kalian lakukan itu adalah inputkan datanya di SPSS, kemudian kalian analisis sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Ya. Oke ya, sudah selesai ya mengerjakan prakteknya tadi. Prakteknya hasilnya sudah keluar, muncul ya. Sekarang saya minta perwakilan satu kelompok ya untuk mempresentasikan di depan, menjelaskan hasilnya seperti apa. Oke, silakan, siapa yang mau? Oh ya, oke, kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan, Kak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kecil kami tadi. Itu pertama kami memasukkan atau menginput nilai yang diberikan tadi ke dalam SPSS. Lalu dilakukan analisis regresi, dihasilkan data seperti berikut. Yang mempunyai kesimpulan yaitu di signifikansi itu nilainya 0,000 sekian, dan itu kurang dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara jumlah kehadiran dan skor tugas akhir. Baik, berarti kesimpulannya apa? Ada pengaruh ya? Ada pengaruh. Oke, yang lain sama kira-kira? Sama ya. Oke, baik, berarti sudah benar semua. Oke, tepuk tangan. Silakan kalian masukkan kodenya 94, kayaknya beda. 94729. Nah, oke ya, ada Mbak Salwa, ada Mbak Desia. Karena sudah masuk ya, sekarang saya mulai, jadi kalian tinggal mengerjakan. Ini isinya nanti beberapa review materi terkait dengan yang saya jelaskan tadi, ya, terkait materi regresi linier sederhana. Oke. Regresi linier itu variabel siapa? Wih, benar semua, luar biasa. Siapa ada yang satu nih? Apakah ada yang menyalin Mas Steven nih kira-kira ya? Oh, tetap Mas Steven. Oke, tepuk tangan Mas Steven ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ada beberapa hal terkait dengan regresi. Tadi juga kalian sudah melakukan kuis ya di akhir. Yang juara tadi siapa? Mas Steven ya. Oke. Ya, semuanya saya lihat tadi sudah banyak menjawab benar ya. Meskipun ada beberapa mungkin yang masih belum atau mungkin masih lupa ya terkait materi, nanti kalian bisa melihat video pembelajaran yang sudah saya upload ya. Silakan bisa dilihat kembali ya. Baik, mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan perkuliahan hari ini. Tadi saya menyampaikan terkait dengan regresi linier sederhana ya. Ingat ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang saya sampaikan, silakan Mas ya. Baik, untuk kesimpulannya adalah regresi linear itu adalah suatu model atau metode yang menganalisis data untuk memprediksi suatu variabel dengan variabel yang lain. Baik. Ya, suatu variabel dengan variabel yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan untuk perkuliahan hari ini, silakan. Oke, silakan Mbak. Apakah variabel X itu harusnya cuma satu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi variabel X maupun variabel Y itu tidak diwajibkan hanya satu sebenarnya. Bisa lebih dari itu. Tapi nama analisisnya menjadi berbeda, bukan sederhana lagi. Ini ada lagi nanti. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Nanti kalau dirinya ada lebih itu, ada analisis lain, gitu ya. Jadi di statistika itu banyak sekali analisis yang bisa kalian pakai sesuaikan dengan data yang kalian punya. Misalkan saya cocoknya pakai baju yang mana nih? Gitu. Misalkan saya berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, maka baju yang saya pakai ya harus cocok dengan saya. Kalau nggak cocok nanti bisa kekecilan, bisa kebesaran, gitu. Kurang pas jadinya. Sama dengan analisis
Kalau kita nggak pas memakai analisis data, maka nanti hasilnya juga tidak sesuai, tidak signifikan. Itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas? Untuk perkuliahan hari ini, tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan regresi linear sederhana, kemudian bagaimana menganalisisnya ya menggunakan software SPSS. Nah, ini saya ada tugas untuk kalian ya dikumpulkan minggu depan. Jadi tugasnya